Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih, sukacita yang daripada Kristus memenuhi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi dimanapun saat ini kita berada. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Mazmur 27 ayat 4, firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Daud tidak ada tempat yang paling ia ingini selain hanya berada di dalam hadirat Tuhan. Daud berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam bait Tuhan, kita merasakan dan mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dapat diartikan sebagai kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dengan segala manifestasinya. Saudara, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kemenangan, keamanan, pemulihan, perlindungan, serta jawaban untuk semua pergumulan yang kita alami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan masalah, penderitaan, tekanan, bahkan air mata. Akan tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebagai umat tebusannya. Kita mempunyai hak untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Sehingga sekalipun kita berada di dunia yang penuh dengan masalah dan air mata, akan tetapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kepuasan, ada sukacita, dan bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Filipi 4 ayat 7. Akan tetapi tidak semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan serta merasakan lawatan Tuhan. Kenapa saudara? Ada syarat yang harus dipenuhi, utamanya hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Mazmur 11 ayat 4. Apa artinya ini saudara? Artinya hadirat Tuhan itu kudus, maka tanpa kekudusan tidak seorang pun kita dapat mengalami hadiratnya Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan adalah syarat utama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ini adalah mutlak bagi orang percaya untuk berjalan dalam kekudusan setiap hari. Saudaraku, kalau hidup kita tidak kudus atau ada dosa yang masih belum kita bereskan, tentu kita tidak akan mampu bertahan dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara, untuk merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, hidup kita harus benar-benar dalam keadaan benar-benar dalam keadaan kudus. Amin. Hadirat Tuhan itu sungguh teramat kudus. Karena itu kita pun harus hidup dalam kekudusannya. Biarlah tahun 2021 ini kita senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan yang daripada Tuhan. Kita telah membereskan semua penghalang-penghalang, dosa-dosa yang menghambat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tahun ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita senantiasa rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar ya Bapa. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu senantiasa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati, mengalami kepenuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Hidup kami diperbaharui, hidup kami dikuatkan. Hidup kami ya Tuhan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang senantiasa ya Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan. Di tahun 2021 ini kami lebih lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami lebih lagi senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Karena hadirat-Mu lah, di dalam hadirat-Mu lah kami menemukan ya Tuhan kekuatan, kedamaian, penghiburan ya Tuhan, bahkan segala-galanya yang mungkin dunia ini tidak ada mampu memberikan kebahagiaan itu dalam kehidupan kami. Tapi di hadirat Tuhan kami menemukan kebahagiaan, kami menemukan sukacita, damai sejahtera itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang terus memenuhi kehidupan umat-umat-Mu. Sehingga hari demi hari sepanjang tahun ini Tuhan, hadirat-Mu yang membawa umat-umat-Mu ya Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu pemulihan kepada pemulihan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, apapun yang saat ini dialami mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat ya Tuhan. Hadirat-Mu yang membebaskan seluruh umat-umat-Mu, hadirat-Mu yang memuaskan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka kerjakan berhasil, sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Kebahagiaan, sukacita itu melimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga, keluarga yang ada ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang letih lesu dan berbeban berat mereka mendapatkan kekuatan, kelegaan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini juga ya Tuhan, mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk lebih lagi apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, seluruh pergumulan mereka. Kami percaya Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan mereka, kerinduan-kerinduan mereka ya Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai terendah sekalipun. Tuhan memberkati kota di mana kami berada. Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka saat ini. Tuhan tempatkan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu yang mempersatukan sehingga Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa, biarlah setiap jiwa-jiwa, suku, kaum, bahasa dan bangsa datang sujud menyembah Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, apapun itu namanya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang mengambil alih penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.